Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nur lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Kita ini mempunyai dua mata, mata kepala dan mata hati. Karena kita ini manusia tersusun dari dua alam. Alam yang konkret yakni jasmani kita, alam yang abstrak, alam yang malakut yakni hati kita, rohani kita. Maka kita punya dua mata, mata kepala, mata hati. Mata kepala disebut basor, mata hati disebut basiroh. Dan kita punya dua telinga, telinga kepala, telinga hati. Dan kita punya dua mulut, mulut kepala, mulut hati. Kadang kita cuma ngoceh di hati doang kan, mulut diem ya. Sekarang kita masih jadi makhluk kasar, hidup pakai rohani dan jasmani. Tapi nanti setelah mati kita akan jadi makhluk halus, hanya hidup pakai rohani. Jasmani kita dikubur di tanah, hancur lebur, dimakan belatung dan dimakan tanah. Lalu rohani kita apakah disegolongkan dengan para malaikat ataukah disegolongkan dengan setan? Jawabannya tergantung amalan kita sekarang waktu hidup di dunia. Kalau kita sekarang mengamalkan amalan para malaikat, sholat, ngaji, berbuat baik, insya Allah nanti rohani kita disegolongkan dengan para malaikat di atas langit. Tapi kalau kita amalannya amalan setan, nggak sholat, nggak ngaji, maksiat mulu, nanti rohani kita disegolongkan dengan setan di sijin ya. Nah itu ya. Jadi kita punya dua mata, mata kepala dan mata hati. Mata kepala disebut basor, mata hati disebut basiro. Dan mata kepala kita bisa melihat tempat yang ada di sekeliling kita itu karena diterangi oleh cahaya matahari di waktu siang dan diterangi oleh cahaya bulan, cahaya lampu di waktu malam. Dengan terangnya cahaya matahari, mata kepala kita bisa melihat tempat yang ada di sekeliling kita. Kita bisa lihat pepohonan, bisa lihat rumah, bisa lihat jalan, bisa lihat makanan, minuman, pakaian, kendaraan, bisa lihat istri, bisa lihat suami, anak-anak, bisa lihat ular yang memadaratkan kita, macan yang memadaratkan kita. Ilmu rohani bisa ngebagi-bagi. Karena kan ada ilmu yang bisa badannya ada 7, kan ada 11 gitu, ada rohani kita ya. Iya itu. Ilmu rohani itu. Warikul adat ya. Nah itu ya. Sehingga dengan cahaya matahari kita bisa melihat dan kita bisa tahu mana yang bermanfaat buat kita dan mana yang madarat buat kita. Oh ini makanan enak dimakan, kita ambil. Oh itu ular kelihatan sama kita memadaratkan, kita jauhi. Nah itu mata kepala. Lalu mata hati. Nah kalau mata hati mah dia diteranginya bukan pakai cahaya matahari ya. Bukan pakai cahaya bulan, bukan pakai cahaya listrik,
Kalau mata hati mah diteranginya pakai cahaya ilmu dan cahaya makrifat. Untuk mendapatkan cahaya ilmu itu ya kitanya harus ngaji, harus belajar gitu. Dengan ngaji dan membaca, dengan mendengar dalam pengajian dan membaca kitab gitu. Jadi masuk tuh cahaya ilmu ke dalam hati. Ada dua kan jalan masuknya ilmu ke dalam hati itu. Satu mendengar, kedua melihat. Makanya pendengaran dengan penglihatan ini nikmat besar. Bagian dari sifat Rahmannya Allah. Ar-Rahman ay al-mun'im bijalailin ni'am ay usuliha ka nikmatil wujudi ba'dal adam wal imani wal afiyah wa sam'i wal basar. Jadi pendengaran, penglihatan itu nikmat besar karena menjadi jalan masuknya ilmu ke dalam hati. Dengan melihat, jadi kita tahu apa yang tadinya kita nggak tahu, dengan melihat jadi tahu kita. Dengan membaca, dengan mendengar jadi tahu yang tadinya kita nggak tahu. Makanya orang kalau dia buta dan tuli dari bayi, maka dia termasuk patroh sahsi dia. Orang yang patroh. Karena nggak ada jalan untuk masuknya ilmu ke dalam hati. Walaupun rumahnya dekat kiai, dekat majelis taklim, nggak sholat juga nggak dosa dia. Karena nggak ada jalan masuknya ilmu ke dalam hatinya. Walaupun kiai nyampein sholat itu wajib tahu, nggak bakalan masuk ke dalam hati orang dia nggak ngedenger. Kiai meraktekin nih cara sholat itu begini, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, nggak bakalan masuk ke dalam hatinya orang dia nggak ngelihat. Patroh sahsi itu. Nah orang yang seperti itu di akhirat nggak masuk neraka dia, nggak disiksa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Ditempatkannya di mana nanti? Di Arab dulu, baru nanti masuk surga. Atau bisa jadi langsung masuk surga ya, dengan anugerah Allah. Wallahu alam, untuk lebih jelasnya nantilah. Nah jadi mata hati kita disebut basiro. Yang menerangi mata hati itu satu cahaya ilmu. Satu cahaya ilmu. Makanya orang semakin banyak ilmunya, semakin terang hatinya. Sedikit ilmunya ya sedikit juga terang hatinya. Kedua yang menerangi hati itu adalah cahaya makrifat, cahaya ibadah ya, cahaya zikir. Makanya yang kita rasakan nih setelah makanya yang kita rasakan awal kita mau melaksanakan sholat itu berat, yang kita rasakan dalam hati ya, karena tidak seiring dengan keinginan hawa nafsu kita. Tapi setelah kita paksakan, kita laksanakan sholat, rasakan dalam hati sesudahnya itu plong dalam hati itu, insiro, gembira. Nah itu cahaya hati itu yang timbul dari ibadah. Bahkan kalau kitanya sudah istiqomah melaksanakan ibadah, cahayanya akan semakin terang itu. Sehingga hati merasa gembira dengan melaksanakan ibadah. Rugi kalau tidak melaksanakan ibadah. Nah itu cahaya yang menerangi hati. Satu ilmu, kedua satu cahaya ilmu, kedua cahaya makrifat. Kalau cahaya ilmu mah bisa kita dapatkan dari ngaji, belajar. Kalau cahaya makrifat mah bisa kita dapatkan dari pengamalan. Man amila bima amila, man amila bima alima, zadallahu ilma malam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, maka akan Allah tambah ilmu malam ya'lam, ilmu yang tidak dia ketahui, yaitu cahaya makrifat.
Makanya di sini Imam Ibnu Athaillah berkata, An-nur lahul kashfu. An-nur cahaya ilmu dan cahaya ma'rifat, lahul kashfu akan menerangi mata hati. Wal basiratu lahal hukmu, sehingga mata hati kita lahal hukmu bisa mengambil keputusan hukum. Setelah kita tahu sholat wajib, maka mata hati kita bisa mengambil keputusan hukum, saya harus sholat. Terus dilaksanakan sholat, bertambah cahaya hatinya, yakni ditambah dengan cahaya ma'rifat, sehingga hati merasa tenang dengan melaksanakan sholat, merasa bergembira dengan melaksanakan sholat. Insiroh, nah seperti itu. Sebagaimana mata kepala dapat melihat tempat yang ada di sekelilingnya dengan menggunakan cahaya matahari di waktu siang, cahaya lampu bulan di waktu malam. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, sehingga hati menghadap gitu. Dengan adanya cahaya ilmu dan cahaya ma'rifat yang menerangi hati, terlihat oleh mata hati, akhirnya hati menghadap kepada sesuatu yang bermanfaat, mau melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpaling dari sesuatu yang madaratkan, sehingga hati ingin meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatinya sudah seperti itu, maka fatat bauhul jawarih, anggota badannya nurut, dia mau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah. Karena orang itu kan gimana hatinya sih. Kalau hatinya kuat, maka fisiknya pun, anggota badannya pun akan kuat. Buktinya banyak. Kakek-kakek kadang rumahnya jauh dari masjid, jalan ke masjid aja harus pakai tongkat, tapi tiap waktu ikut terus berjamaah ke masjid. Padahal kalau kita lihat dari arah fisiknya udah lemah dia, jalan aja harus pakai tongkat, kalau nggak pakai tongkat mah nggak kuat. Tapi karena hatinya kuat, nyampe ke masjid tuh, berjamaah tiap waktu. Jadi orang itu gimana hatinya? Kalau hatinya kuat, maka fisiknya pun akan kuat. Terus kalau orang hatinya lemah, maka fisiknya pun akan lemah. Rumahnya mah deket masjid padahal, badan seger buger, fisiknya mah kuat, orang masih muda, tapi nggak pernah nongol ke masjid. Ya karena lemah hatinya dia. Ya, lemahnya hati itu ya karena kurangnya cahaya ilmu, kurangnya cahaya ma'rifat. Kuatnya hati itu karena kuatnya cahaya ilmu dan kuatnya cahaya ma'rifat. Dan satu paket ya antara ilmu dengan ibadah itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita cuma ngaji doang ibadahnya enggak ya, kita cuma dapat cahaya ilmu doang, jadi cuma tahu doang gitu. Hati kita itu nggak dapat cahaya marifat. Tapi kalau kita setelah tahu kita amalkan, maka kita dapat cahaya marifat juga gitu.